Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. We love United, we do. We love United, we do. We love United, we do. Oh United, we love you. Manchester United menang derby Manchester menghadapi Manchester City 2-1. Gue ingin bikin reviewnya. Sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih bagi Sobat Football United yang bergabung di live commentary. Tadi antara Manchester United menghadapi Manchester City di Football United, gue mengadakan live commentary. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang belum bergabung di pertandingan selanjutnya bisa ikut bergabung ya, insya Allah. Oke, pertandingan tadi diawali dari formasi yang diturunkan oleh Erik ten Hag. Menurut gue ini merupakan salah satu faktor kunci kemenangan Manchester United tadi menghadapi Manchester City, di mana ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Dan menurut gue perubahan ini selain memang karena situasi squad atau kondisi pemain, tapi juga lebih kental unsur taktikal di sana. Bagaimana back four di sebelah kanan, ya Diogo Dalot absen sehingga di bangku cadangan tidak ada, ditempati oleh Aaron Wan-Bissaka. Yang menarik adalah Rafael Varane ini sebagai center back biasanya kan dimainkan dengan Lisandro Martinez. Di pertandingan tadi diturunkan Luke Shaw, sementara Tyrell Malacia sebagai back kiri. Sudah ada perubahan di sana karena Lisandro Martinez yang di beberapa partai sebelumnya nampaknya sudah dipanaskan oleh Erik ten Hag. Tadinya gue perkirakan akan diturunkan di pertandingan ini. Ternyata Luke Shaw yang diturunkan sebagai back tengah. Gelandang pivot ada perubahan juga, di mana Fred, seperti yang gue perkirakan, gue harapkan juga dimainkan bersama dengan Casemiro di gelandang pivot. Bagaimana dengan Christian Eriksen yang biasa ditampilkan di pivot? Didorong ke depan sebagai posisi nomor 10, sementara Bruno Fernandes dan Anthony Martial ada di kanan maupun di kiri, sedangkan ujung tombaknya ada seorang Anthony Martial. Di babak pertama menurut gue kunci pertandingan ada di bagaimana intensitas dari para pemain Manchester United dalam menjaga setiap jengkal daerah pertahanannya, tidak memberikan ruang yang leluasa bagi para pemain Manchester City untuk bisa mengolah bola, untuk bisa melakukan kreasi maupun juga distribusi bola, utamanya pemain tengah. Bagaimana tadi gue singgung juga di live commentary ya, Fred mengawal sangat ketat Kevin De Bruyne betul-betul dikawal, hanya diberikan jarak sekian meter saja, mungkin 1 meter saja ya. Betul-betul dikawal secara ketat oleh Fred. Sementara dari back sayap, Aaron Wan-Bissaka dan juga Tyrell Malacia ini nyaris tidak pernah ikut overlap ke depan. Terutama Aaron Wan-Bissaka betul-betul disiplin menjaga daerahnya. Sehingga pemain Manchester City walaupun mereka menguasai possession di babak pertama, tapi mereka sangat kesulitan untuk bisa menembus daerah pertahanan sepertiga akhir dari Manchester United. Bagaimana Erling Braut Haaland contohnya. Karena tidak ada umpan ataupun distribusi bola kepada striker berbahaya ini, top skor dari English Premier League sejauh ini, sehingga momentum tidak banyak didapatkan oleh Erling Haaland. Bahkan dia pun juga harus aktif sekali ya untuk bisa menjemput bola di daerah tengah. Manchester United juga berusaha untuk cepat dalam melakukan transisi. Tadi gue lihat sekitar 25-30 menit setelah periode tersebut, Manchester United pelan-pelan mulai mendapatkan momentum maupun peluang. Sempat memang di awal pertandingan Bruno Fernandes mendapati peluang ya, dari sisi sebelah kanan Manchester United ataupun kiri Manchester City, tendangannya masih melebar, tapi setelah menit ke-30 Manchester United lebih banyak lagi nih mendapatkan peluang. Ada beberapa, termasuk juga tentu saja dari Marcus Rashford ya, yang sempat one-on-one menghadapi Ederson, maupun juga ketika dia mampu lepas tuh dari Ederson yang maju, sayang tendangannya tidak akurat, masih bisa diblok oleh pemain lawan. Ada hal yang juga mengkhawatirkan ketika itu, Marcus Rashford sempat tergeletak. Gue pikir waduh nih kalau cedera gawat juga ini ya, siapa yang akan menggantikan, karena gue melihat di babak pertama Anthony Martial tampil kurang maksimal. Dan tadinya gue perkirakan ada perubahan di babak kedua dengan menarik Anthony Martial lalu mendorong Marcus Rashford ke depan. Nah, kalau Marcus Rashford tadi cedera, gue sempet harap-harap cemas ya, ketar-ketir juga ini. Tapi ternyata setelah babak
istirahat babak pertama, dimulai babak kedua, ternyata Marcus Rashford siap untuk bermain. Anthony Martial betul digantikan oleh Anthony. Ketika digantikan tadi gue pikir Anthony akan bermain di sayap kanan ya, karena memang naturalnya dia pemain sayap kanan. Mungkin Marcus Rashford yang didorong ke depan. Ternyata Erik ten Hag tidak. Erik ten Hag justru mendorong Anthony menjadi ujung tombak di depan. Wow, menurut gue ini sesuatu hal yang baru lagi dari strategi Erik ten Hag. Di babak kedua gue melihat intensitas pengawalan dan penjagaan pressing utamanya dari pemain Manchester United nampak lebih kendor nih dibanding babak pertama. Fred cukup sering kelepasan nih ya dalam menjaga Kevin De Bruyne. Lalu gue juga melihat bagaimana sayap-sayap Manchester City lebih ke tengah posisinya, sehingga membuat Tyrell Malacia contohnya ya, ketika mengawal Mahrez maupun juga Kyle Walker, ini tidak seketat babak pertama, karena untuk nampak ragu-ragu ya, dia kalau mengikuti ke tengah maka sisi yang ditinggalkan akan kosong. Sementara Marcus Rashford gue nilai tadi tidak cukup aktif ya dalam membantu pertahanan Manchester United. Nampak memang diandalkan untuk melakukan serangan-serangan balik. Ada gol yang tercipta dulu tadi di babak kedua, diawali oleh crossing dari Kevin De Bruyne yang terlepas dari pengawalan Fred dan disundul oleh Jack Grealish yang masuk dari babak kedua. Dan tadi komentator di televisi sini sempat menyinggung Kevin De Bruyne itu pemain yang tidak bisa diberikan space ataupun juga waktu sepersekian saja, karena sangat excellent. Dia bisa melepaskan bola-bola akurat, bola-bola jitu, bola-bola visioner, katakanlah demikian. Dan itu yang terjadi Manchester City 1-0. Tadi setelah 1-0 gue sempat berpikir, oke, apa yang akan dilakukan oleh Manchester United? Apakah Manchester United akan tetap bertahan ya, ataupun bermain lebih terbuka dengan resiko tentu saja ada rongga-rongga ataupun ruangan-ruangan di daerah pertahanannya yang bisa jadi dimanfaatkan oleh Manchester City. Terjawab, ternyata Erik ten Hag meminta pasukannya ya, pemain-pemain Manchester United ini untuk bermain lebih terbuka, lebih agresif, dan juga lebih tinggi dengan ya melakukan pressing yang lebih gencar lagi, intensitas. Dan di sisi lain gue juga melihat bagaimana perubahan mental dari para pemain Manchester United setelah mereka bertahan dengan ketat, dengan solid, tapi akhirnya mereka tembus. Mereka tidak down, mereka tetap fight di atas lapangan. Ada pergantian yang menurut gue juga cukup bagus dilakukan tadi sore ya. Alejandro Garnacho masuk menggantikan Christian Eriksen. Gue menilai Christian Eriksen memang tadi secara fisik nampak ada penurunan ya. Ada satu momen gue tangkap tadi di sisi kanan atau kiri Manchester City. Eriksen lari mengejar bola, lalu dia nampak agak sedikit limbung ya, agak sedikit goyah, tidak kokoh kakinya. Dan gue berpikir oke, bisa jadi ini memang ada fisik yang menurun, dan digantikan dengan seorang Garnacho. Ketika Garnacho masuk, Garnacho di sayap kiri, Anthony di kanan, Bruno Fernandes di nomor 10, Marcus Rashford di depan. Apa yang terjadi? Garnacho luar biasa menurut gua dengan kecepatannya. Pemain muda ini menyulitkan lini pertahanan dari Manchester City. Ada gol yang diciptakan penyama kedudukan oleh Bruno Fernandes, berbau kontroversi ya, karena apakah posisi itu offside atau tidak, tapi diputuskan oleh wasit itu onside. 1-1. Setelah 1-1 lebih gencar lagi nih Manchester United dalam melakukan serangan. Dan dengan Manchester United yang bermain lebih menyerang ya, lebih agresif tentu saja, ini menyulitkan Manchester City untuk bisa memegang bola, dan dimanfaatkan oleh Manchester United. 4 menit kemudian dari gol yang pertama, Alejandro Garnacho yang banyak melakukan tusukan dari sayap kiri dengan kecepatannya, dengan driblingnya, dengan penetrasinya, memberikan umpan yang jitu ke Marcus Rashford yang lepas dari pengawalan pemain Manchester City, lepas juga dari jebakan offside-nya, mengeksekusi bola luar biasa. Marcus Rashford ini dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertandingan berturut-turut ya, dia mencetak gol dengan total 8 gol. Luar biasa Marcus Rashford. Ya, like Manchester, Rashford is a red, itu chance terbaru dari Marcus Rashford ya, luar biasa. 2-1. Setelahnya Manchester United bertahan lebih dalam. Sempat ada beberapa peluang ya dari Manchester United ketika melakukan transisi. Sayang tidak fokus menurut gue sehingga lepas peluang tersebut. Tadi sempat ada kalau nggak salah mulai menit ke 80-an akhir, Anthony, diawali dari Anthony itu juga sempat
ada peluang di sana. Lalu Garnacho pun juga demikian, sayang kurang tenang sehingga umpan penyelesaian di sepertiga akhirnya end passingnya tidak bagus, peluangnya lepas. Manchester City juga berusaha terus untuk menekan, tapi pertahanan Manchester United yang sejauh ini dalam musim ini ya, dalam beberapa pertandingan terakhir tampil solid. Tadi pun juga tampil solid, baik itu dari sisi sayap maupun juga dari sisi back tengah. Ada pergantian juga yang dilakukan oleh Erik ten Hag dengan memasukkan pemain bertahan yang lebih banyak, Lisandro Martinez, Scott McTominay, dan juga Kapten Harry Maguire untuk menjaga keunggulan ini, dan akhirnya berhasil. Manchester United menang Derby of Manchester. Kali ini warnanya adalah merah derby ini dengan 2-1. Kunci di pertandingan tadi menurut gue agresivitas di lini tengah, menghambat betul distribusi bola ke depan. Erling Haaland menurut gue, karena tidak ada pasukan atau suplai bola dari tengah ya yang cukup bagus kualitasnya maupun juga dari sayap, sehingga tidak begitu banyak nih peran dari Erling Haaland yang merupakan striker berbahaya, top skor saat ini, namun bisa diredam oleh Manchester United. Ini merupakan statistik pertandingan tadi. Dari ball possession dikuasai oleh Manchester City, tapi total shots Manchester United lebih banyak daripada Manchester City. Ini mengingatkan gue pertandingan ketika Manchester City contohnya menghadapi Everton di Etihad 1-1. Manchester City mendominasi pertandingan, possession, peluang, tapi Everton mampu bertahan dengan solid, hanya kebobolan 1 gol, dan bahkan mereka mampu mencetak 1 gol 1-1 ya di Etihad. Lalu yang penting juga adalah ya big chances tuh, 4-1 Manchester United, di mana dari 4 big chances itu 2 menjadi gol. Shot inside the box, Manchester United lebih banyak mendapatkan peluang walaupun possession dikuasai oleh Manchester City. Akurasi passing dari Manchester City itu sebenarnya sangat tinggi, 89%, hampir 90%. Manchester United cuma 74%, tapi long ball-nya tuh Manchester United 48%. Yang menarik dan menurut gue adalah kunci, yaitu adalah dribbles. 90% dari 10 percobaan 9 berhasil, 90%. Ini kunci ya di pertandingan tadi. Lalu juga tackling dan juga clearance. Manchester United unggul telak dari Manchester City di kedua sisi ini, tackling dan juga clearance. Ini menunjukkan memang bagaimana Manchester United tampil dengan agresif yang tinggi, dan menurut gue kenapa bisa agresif? Karena nyali mereka juga sangat tinggi di pertandingan tadi. Pemain tidak lelah mengejar bola, memberikan pressing, lalu juga bergerak ya ketika mendapatkan possession, membuka ruang dan lain-lain, terutama setelah Manchester United tadi ketinggalan 0-1. Ini adalah posisi rata-rata ya sebelum pergantian, bisa dilihat terutamanya di babak pertama, kedua back Manchester United tidak cukup aktif karena memang disiplin untuk menjaga daerahnya, nampaknya instruksi demikian. Lalu juga gelandang tengah Bruno Fernandes, Casemiro dan juga Eriksen ini berusaha untuk mengimbangi lini tengah dari Manchester City dengan mengharapkan Rashford lalu juga Martial untuk serangan balik transisi. Namun sekali lagi Martial tadi menurut gue tidak tampil bagus. Sementara Manchester City lebih banyak sebenarnya mereka menempatkan pemain di daerah pertahanan Manchester United, tapi mereka kesulitan untuk bisa menembus sepertiga akhir dari Manchester United. Ini merupakan dari SofaScore gue ambil ya, rating pemain. Kalau dari sini maka yang tertinggi adalah Casemiro, yang terendah adalah Christian Eriksen. Sementara dari WhoScore yang tertinggi Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes juga tinggi, Eriksen ternyata rendah tuh. Marcus Rashford juga tinggi. Nah, menurut gua siapa man of the match tadi? Tentu saja banyak pemain yang tampil luar biasa. Kedua back sayap gua nilai luar biasa. Aaron Wan-Bissaka dan juga Tyrell Malacia tampil konsisten dalam menyerang, lebih-lebih dalam bertahan. Lalu juga Rafael Varane tampil solid. Luke Shaw pun juga demikian. Fred ya, yang di babak pertama tampil luar biasa, di babak kedua sempat agak kendor sedikit. Casemiro asisnya memang oke, tapi gue melihat penampilan dari Casemiro nih, sekali lagi ini menurut gue ya dengan amatiran, tidak se-excellent pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dia tampil bagus sih, tapi tidak sebagus pertandingan-pertandingan sebelumnya. Pun juga yang tampil bagus tentu saja Marcus Rashford ya. Dan ini adalah statistik key passes. Casemiro, Eriksen 2 key passes, Fred 2.
Passing akurasi Fred by the way itu sangat tinggi ya, 91%. Wow. Aerial wons-nya juga 1. Lalu ini merupakan touch. Ada 3 pemain Manchester United dengan touching balls yang cukup tinggi. Tyrell Malacia, Fred, dan juga Casemiro. Sehingga dari statistik ini dan juga permainan tadi, sekali lagi nih menurut gue ringan amatiran. Kalau gue ya, Fred menurut gue man of the match tadi. Bagaimana dia dipercaya untuk mengawal Kevin De Bruyne. Sempat lepas, tapi bagaimana secara keseluruhan 90 menit dia tampil tanpa lelah mengejar bola. Lalu juga banyak pergerakannya dia oke, distribusi bolanya juga oke, cukup tinggi tadi angka passing akurasinya, sehingga menurut gua Fred ya yang dimainkan 90 menit oleh Erik ten Hag karena strateginya dan secara sukses mampu meredam lini tengah dari Manchester City. Ini menurut gua. Sekali lagi, menurut gua yang ringan amatiran. Dan dengan pertandingan tadi, hasil tadi ya, ini pertandingan selanjutnya belum masuk hasilnya, tapi setelah pertandingan tadi ini di papan klasemen Manchester United sekarang berada di peringkat ketiga dengan selisih 1 poin dengan Manchester City dan selisih 6 poin dengan 6 poin, betul 6 poin dengan Arsenal. Sementara Arsenal masih ada 1 pertandingan di tangan dan semoga tentu saja kemenangan ini berharga 3 poin. Yang lebih penting adalah semoga ini bisa jadi modal berharga bagi Erik ten Hag dan juga Manchester United, skuad Manchester United untuk mengarungi sisa musim kompetisi yang masih sangat panjang. Harus bisa konsisten. Ini yang lebih penting menurut gue. Karena tadi 3 poin. Oke, selanjutnya kita ada laga-laga yang cukup ketat juga ya, intensif juga. Sehingga nih bagaimana konsistensi ini menurut gue penting karena tentu saja gue happy kita bisa menang menghadapi Manchester City, sesuatu yang sangat sulit selama beberapa tahun belakangan ini. Bahkan setelah Sir Alex Ferguson ya bisa menang menghadapi Manchester City, mereka lebih nancep, kurang lebih demikian kalau bahasa gue ya, di Liga Inggris ya. Bagaimana kualitas secara kolektif, secara individu, Pep juga sudah sangat menyatu dengan timnya pun juga dengan Pep ya. Mereka sangat luar biasa selama beberapa musim terakhir ini, bertahun-tahun di Liga Inggris. Tadi sempat gue singgung juga di live commentary, Manchester City ini yang dilihat adalah juara Liga Inggris, sementara Manchester United adalah bagaimana bisa 4 besar mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan. Tapi kali ini bisa menang, tentu saja gue sangat happy. Walaupun demikian harus disadari ini proses masih terus berlangsung. Dan bagaimana kompetisi ataupun pertandingan-pertandingan yang masih banyak ke depan ini, Manchester United bisa secara konsisten menampilkan penampilan yang menurut gue excellent. Semoga bisa berlanjut. Bagaimana menurut Sobat Football United kemenangan derby Manchester ini? Manchester kali ini is red. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat selalu sekeluarga insya Allah. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United. UNITD. United are the team for me.